Saudariku, jika hatimu terasa kosong hari ini, berhentilah sejenak dan dengarkan pesan ini sampai akhir. Karena mungkin kamu tidak menemukan video ini secara kebetulan. Mungkin kamu datang ke sini karena ada sesuatu di dalam hatimu yang terasa berbeda akhir-akhir ini. Kamu masih tersenyum di depan orang lain. Kamu masih menjalani rutinitas hidupmu. Kamu masih terlihat baik-baik saja di luar. Tapi di dalam, ada ruang kosong yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang hilang, tetapi kamu tidak tahu apa. Dan kamu mulai bertanya dalam hati, apa yang salah dengan hidupku? Kenapa aku merasa tidak bahagia walaupun hidupku terlihat baik? Kenapa aku tetap merasa sendiri walaupun dikelilingi banyak orang? Saudariku, kekosongan dalam hati manusia seringkali bukan karena kurangnya hal-hal duniawi. Bukan karena kurang uang. Bukan karena kurang pencapaian. Bukan karena kurang perhatian dari orang lain. Seringkali, kekosongan itu muncul karena hati manusia merindukan sesuatu yang lebih dalam. Merindukan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan hati manusia dengan ruang khusus yang hanya bisa diisi oleh kasih-Nya. Kamu bisa mencoba mengisi kekosongan itu dengan kesibukan, dengan hubungan, dengan hiburan, dengan pencapaian. Tapi kekosongan itu sering tetap ada. Dan mungkin kamu sudah merasakannya. Malam hari menjadi waktu paling jujur dalam hidupmu. Saat semua orang sudah tidur. Saat dunia menjadi sunyi. Barulah kamu merasakan perasaan itu dengan lebih jelas. Dan kamu mulai memikirkan hidupmu. Tentang masa depan. Tentang cinta. Tentang tujuan hidup. Tentang apakah kamu benar-benar berjalan di jalan yang tepat. Saudariku, jika hatimu terasa kosong, itu bukan tanda bahwa hidupmu gagal. Itu mungkin tanda bahwa jiwamu sedang mencari pulang. Dan pulang yang sebenarnya bukan ke tempat, tetapi kepada Tuhan. Mungkin kamu merasa lelah menjadi kuat setiap saat. Lelah berpura-pura baik-baik saja. Lelah menjadi orang yang selalu memberi untuk orang lain. Tapi siapa yang menguatkan hatimu? Tuhan melihat itu. Dia melihat air mata yang kamu sembunyikan. Dia melihat ketakutan tentang masa depan yang tidak kamu ceritakan kepada siapapun. Dia melihat kelelahan emosional yang kamu bawa sendirian. Dan dia tidak menghakimimu karena kamu merasa kosong. Dia ingin mengisi kekosongan itu dengan damai-Nya. Karena damai Tuhan bukan seperti kebahagiaan dunia yang sementara. Damai Tuhan adalah ketenangan yang tetap ada, bahkan ketika hidup belum berubah. Mungkin kamu tidak melihat jalan keluar sekarang. Tapi jangan berhenti berharap. Karena pesan ini mungkin adalah cara Tuhan berkata kepadamu. Aku masih di sini. Dan jika kamu masih menonton sampai detik ini, itu bukan kebetulan. Ada sesuatu dalam hatimu yang masih ingin percaya. Dan bagian selanjutnya akan membahas mengapa kekosongan dalam hati seringkali menjadi awal dari perubahan hidup yang besar. Tetap bersama pesan ini. Karena perjalanan ini belum selesai. Saudariku, ada sesuatu yang sering terjadi ketika Tuhan mulai bekerja dalam hidup seseorang. Sebelum hidup menjadi lebih baik, kadang hati harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan proses itu tidak selalu terasa menyenangkan. Mungkin akhir-akhir ini kamu merasa lebih sensitif dari biasanya. Lebih mudah menangis. Lebih mudah merasa lelah secara emosional. Dan kamu mungkin berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirimu. Tapi dengarkan ini baik-baik. Kadang bukan kamu yang salah.
Kadang hatimu sedang diproses, seperti tanah yang harus dibajak sebelum benih bisa tumbuh. Seperti rumah yang harus dibersihkan sebelum sesuatu yang baru masuk. Tuhan sering menggunakan masa kekosongan untuk membentuk hati manusia. Karena ketika manusia terlalu sibuk, mereka sering lupa bergantung kepada Tuhan. Dan mungkin hidupmu akhir-akhir ini terasa berbeda. Kamu masih bekerja. Kamu masih menjalani hidup. Tapi ada perasaan bahwa sesuatu dalam dirimu tidak benar-benar bahagia. Dan kamu mulai bertanya, apakah ini hidup yang aku inginkan? Apakah aku berada di jalan yang benar? Apakah Tuhan masih memperhatikanku? Saudariku, Tuhan tidak berhenti memperhatikanmu. Justru saat kamu merasa paling kosong, Tuhan mungkin sedang paling dekat dengan hatimu. Karena kekosongan sering menjadi ruang untuk Tuhan masuk lebih dalam. Mungkin kamu pernah mencoba mengisi kekosongan itu dengan hal lain. Dengan hubungan baru. Dengan kesibukan kerja. Dengan mencari pengakuan dari orang lain. Tapi semuanya hanya memberi kebahagiaan sementara. Karena hati manusia tidak bisa dipuaskan oleh hal duniawi saja. Hati manusia diciptakan untuk hubungan dengan Tuhan. Dan mungkin kamu tidak menyadari. Tapi keinginanmu untuk merasa dicintai. Keinginanmu untuk merasa aman. Keinginanmu untuk merasa berharga. Semua itu sebenarnya adalah panggilan hati untuk kembali kepada Tuhan. Saudariku, jika kamu pernah merasa Tuhan diam, ingat ini. Diamnya Tuhan bukan berarti Dia pergi. Kadang diam berarti Tuhan sedang bekerja di balik layar. Seperti seorang ayah yang sedang mempersiapkan masa depan anaknya. Walaupun anak itu belum mengerti apa yang sedang terjadi. Tuhan melihat masa depanmu. Dia tahu jalan yang belum kamu lihat. Dia tahu potensi yang belum kamu sadari. Dia tahu siapa kamu bisa menjadi di masa depan. Dan mungkin kamu sedang berada di fase persiapan. Fase yang tidak terlihat orang lain. Fase yang tidak mendapatkan pujian. Fase yang terasa berat dan panjang. Tapi percayalah, tidak ada proses yang sia-sia di hadapan Tuhan. Dan jika kamu masih mendengarkan pesan ini, itu artinya masih ada harapan dalam hatimu. Dan bagian berikutnya akan berbicara tentang bagaimana Tuhan bisa mengubah kekosongan menjadi kekuatan baru dalam hidupmu. Tetap di sini. Pesan ini belum selesai. Saudariku, ada sesuatu yang harus kamu dengar dengan sangat jujur hari ini. Kekosongan dalam hati bukan selalu tanda bahwa kamu kehilangan sesuatu. Kadang, itu tanda bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baru. Karena dalam kehidupan rohani, Tuhan sering mengosongkan sebelum mengisi kembali. Seperti wadah yang harus dikosongkan sebelum diisi dengan sesuatu yang lebih berharga. Mungkin kamu pernah merasa hidupmu berubah. Hubungan berubah. Lingkungan berubah. Perasaanmu terhadap hidup berubah. Dan perubahan itu membuatmu merasa tidak nyaman. Karena manusia cenderung lebih suka stabilitas, walaupun stabilitas itu tidak selalu baik untuk pertumbuhan. Saudariku, Tuhan tidak selalu membawa perubahan dengan cara yang kita harapkan. Kadang Dia mengubah hidup melalui kehilangan. Kehilangan hubungan yang tidak sehat. Kehilangan pekerjaan yang tidak cocok dengan tujuan hidupmu. Kehilangan orang yang mungkin tidak sejalan dengan rencana Tuhan untuk masa depanmu. Dan kehilangan itu bisa terasa sangat menyakitkan. Tapi dengarkan ini. Tidak semua yang hilang dalam hidupmu adalah kerugian. Kadang kehilangan adalah perlindungan Tuhan.
Seperti seorang ibu yang menarik anaknya menjauh dari jalan yang berbahaya. Mungkin kamu belum melihat rencana Tuhan sekarang. Tapi bukan berarti rencana itu tidak sedang berjalan. Saudariku, jika kamu merasa hidupmu kosong, cobalah berhenti sejenak dari kejaran dunia. Berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Berhenti menilai hidupmu hanya dari pencapaian dunia. Karena nilai hidupmu tidak ditentukan oleh status sosial. Tidak ditentukan oleh hubungan romantis. Tidak ditentukan oleh jumlah uang. Nilai hidupmu ditentukan oleh fakta bahwa Tuhan menciptakanmu dengan tujuan. Dan tujuan itu belum selesai. Mungkin kamu pernah merasa tidak cukup cantik. Tidak cukup pintar, tidak cukup sukses. Tapi Tuhan tidak menciptakanmu untuk menjadi versi orang lain. Dia menciptakanmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan mungkin sekarang, Tuhan sedang membentuk kepribadian, karakter, dan imanmu. Seperti emas yang dimurnikan oleh api. Prosesnya panas. Prosesnya menyakitkan, tapi hasilnya sangat berharga. Dan jika kamu masih bertahan sampai hari ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa ada kekuatan dalam dirimu yang belum kamu sadari. Karena orang yang benar-benar tidak punya harapan, tidak akan mencari penguatan seperti ini. Tapi kamu masih di sini. Dan itu berarti hatimu masih terbuka untuk Tuhan. Dan kita sekarang semakin dekat ke bagian terakhir. Bagian yang berbicara tentang harapan baru. Tetap bersama pesan ini. Karena Tuhan belum selesai dengan ceritamu. Saudariku, sekarang kita sampai pada bagian paling penting dari pesan ini. Karena semua yang sudah kamu dengar hari ini mengarah pada satu kebenaran sederhana. Kamu tidak sendirian. Dan hidupmu belum selesai. Mungkin kamu datang ke video ini karena merasa kosong. Mungkin kamu merasa lelah dengan hidup. Mungkin kamu merasa kehilangan arah. Tapi dengarkan ini dengan hati yang tenang. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang masih mencarinya. Jika kamu masih berdoa, walaupun hanya dalam bisikan kecil. Jika kamu masih berharap, walaupun harapan itu sangat kecil. Jika kamu masih percaya, walaupun hatimu ragu. Itu sudah cukup untuk Tuhan bekerja. Saudariku, jangan mengukur masa depanmu dari masa lalumu. Karena Tuhan bisa mengubah hidup seseorang dalam satu musim. Dalam satu keputusan iman, dalam satu doa sederhana, dalam satu langkah kecil menujunya. Mungkin hidupmu belum berubah sekarang, tapi bukan berarti hidupmu tidak akan berubah. Karena Tuhan bekerja dengan cara yang sering tidak kita sadari. Mungkin kamu belum melihat mukjizat besar, tapi mungkin Tuhan sudah mulai mengubah hatimu dari dalam. Memberimu damai yang tidak bisa dijelaskan. Memberimu kekuatan untuk bertahan. Memberimu harapan yang tidak mudah padam. Dan sebelum kamu menutup video ini, aku ingin kamu mengingat satu hal. Jika hatimu terasa kosong, itu bukan tanda bahwa kamu ditinggalkan. Itu mungkin tanda bahwa Tuhan ingin mengisi hatimu dengan kasih-Nya. Letakkan tanganmu di dada sekarang. Rasakan detak jantungmu. Itu adalah bukti bahwa kamu masih diberi waktu. Waktu untuk sembuh. Waktu untuk percaya lagi. Waktu untuk memulai hidup baru. Dan jika pesan ini menyentuh hatimu, tulis di komentar. Tuhan sedang mengisi hatiku. Bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin juga merasa kosong.
Dan jangan lupa untuk follow channel ini jika kamu ingin terus menerima pesan penguatan iman seperti ini. Saudariku, ingat ini sebelum kamu pergi. Jika hatimu terasa kosong hari ini, mungkin Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah untuk mengisi hatimu. Tetap percaya, tetap berharap, tetap berjalan bersama Tuhan. Karena hidupmu masih dalam rencananya. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan pergi sekarang. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Tulis di komentar, Tuhan mengisi hatiku. Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang merasa kosong hari ini, karena mungkin Tuhan berbicara kepada mereka.